Kalau di dalam sebuah makalah dikatakan bahwa yud'a adiman fi malakutis samawat. Orang yang mau belajar, mau ngaji, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya, maka dia tergolong orang yang agung fi malakutis samawat, di dalam alam malakut. Alam malakut itu alam yang tidak terlihat oleh panca indera. Makanya malakut itu malakutis samawat. Kerajaan langit. Sainganis gak podo menungso tapi sainganis malaikat dan seterusnya yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, itu bagi orang yang mau ngaji, mau mengamalkan ilmunya, dan juga mau menebarkan ilmu ketika dia diberikan kesempatan. Nah, itu patut untuk kita apresiasi. Nah, dan memang ya Allah, kalau dalam Ihya dikatakan asyrafus sinaat ba'da nubuwah ifadatul ilmi. Profesi terbaik, profesi termulia setelah kenabian itu adalah menebarkan ilmu. Wal qiyam bil khurafin nafiatil muhtaji ilaiha. Termasuk fardu kifayah itu adalah bekerja atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang manfaatnya jelas untuk masyarakat banyak atau untuk umat atau untuk negara. Contoh ya, hanya menjadi DPR itu termasuk tugas-tugas yang fardu kifayah. Kalau nggak ada dari kita umat Islam atau khususnya pejuang Nahdlatul Ulama, pejuang Ahlussunnah wal Jamaah yang siap menjadi anggota DPR, bisa kita dosa semuanya. Karena tidak ada yang memperjuangkan nilai-nilai yang kita bawa li'ila'i kalimatillah yal ulia. Termasuk bekerja jadi petani. Ya, karena kalau semuanya nggak jadi petani, maka tentu kehidupan kita ini terancam. Tidak bisa berjalan dengan baik. Dari mana kita bisa mendapatkan makanan pokok dan seterusnya. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bagi umat, itu merupakan pekerjaan yang hukumnya fardu kifayah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wasunnatu wal mandubu wal mustahabu wal fadilatu wal murghabu fihi bimaknan. Utai sunat, mandub, mustahab, fadilah, murghafa iku bimaknan ya kelawan makna siji. Sama dengan wajib tadi. Satu makna. Ya bedanya kalau sunat itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Wa dzalika utai sunnah wal mandub ila akhirih iku ibaratun tembung an aqwali saking pira-pira dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa af'ali lan pira-pira penggawene Kanjeng Nabi ilama angin barang khoso kang tertentu apa mah bi kelawan Kanjeng Nabi. Kena mandub juga bisa diartikan sebuah diksi atau narasi tentang dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi maupun perilakunya Kanjeng Nabi. Karena atau bisa dalam bahasa lain ada katakan hadis atau sunnah. Nah itu kan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, termasuk wa ma aqarra alaihi, wa malan barang aqarra kang netepake sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasé ma wa radhiyalan ridho sapa Kanjeng Nabi bi kelawan ma. Sesuatu yang mungkin Kanjeng Nabi tidak mengatakan, tidak melakukan, tapi ketika terjadi di hadapan Kanjeng Nabi membiarkan atau menetapkan, yo gak apa-apa. Nah, itu juga bagian dari sunnah, dari tindak tanduknya Kanjeng Nabi yang menjadi acuan kita di dalam bersikap atau berperilaku, termasuk di dalam menentukan hukum. Salah satu yang saya ingat ya, dalam masalah iqrarun Nabi atau penetapan Kanjeng Nabi ini, kalau nggak salah dalam kitab yang Tolibin itu diterangkan atau dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah dawuh ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amaru ashabuhu bi allayakumu izmar robihim. Kanjeng Nabi ini melarang para sahabatnya untuk berdiri kalau Kanjeng Nabi lewat di hadapan mereka. Ya mungkin karena Kanjeng Nabi kasihan untuk sahabat balik-balik ngadeg-ngadeg pas Kanjeng Nabi lewat balik-balik ngadeg. Nah, suatu saat
Wa marra yauman bi Hasan bin Sabitin. Satu saat Kanjeng Nabi ini berjalan di depannya sahabat Hasan bin Sabit, sahabat yang terkenal juga seorang penyair. Maka kemudian faqama wa angsyada. Ketika Kanjeng Nabi di depan Hasan bin Sabit, beliau sahabat Hasan bin Sabit tetap berdiri dan kemudian bahkan melantunkan sebuah syair memuji Kanjeng Nabi. Ya milil azizi alayya fardun watarkul fardi ma huwa mustaqimun. Berdirinya saya di hadapan orang yang sangat mulia, yaitu Kanjeng Nabi, itu sebuah sebuah kewajiban, keharusan. Watarkul fardi ma huwa mustaqimun. Meninggalkan sesuatu yang fardu itu bukanlah hal yang benar, bukan hal yang lurus. Ajibtu liman lahu aklun wa fahmun yaro hadzal jamala wa yakumu. Sungguh aku heran kepada orang yang punya akal, juga punya pemahaman yang baik, ketika melihat sosok Kanjeng Nabi yang begitu indah, tapi mereka tidak mau berdiri. Artinya Sobat Hasan ini tetap berdiri karena beliau merasa bahwa menghormati Kanjeng Nabi itu sebuah keharusan. Nah, padahal sebenarnya Kanjeng Nabi pernah melarang. Nah, ketika sahabat Hasan bin Sabit melakukan seperti ini, apa Kanjeng Nabi? Waqat aqarrul Mustafa ala dzalik. Ternyata sikap Hasan bin Sabit yang seperti ini oleh Kanjeng Nabi itu dibiarkan, ditetapkan, artinya tidak dilarang. Nah, makanya kemudian kejadian ini menjadi salah satu hujahnya para ulama yang mengatakan inna mura'atal adabi khairun minim tisal amri. Sesungguhnya menjaga etika, menjaga adabiyah, menjaga akhlak itu bahkan lebih baik daripada melaksanakan perintah. Kan perintah Kanjeng Nabi ojo ngadeg. Tapi ya mungkin di balik itu kan Kanjeng Nabi kasihan mungkin nanggoni sahabat. Tapi Hasan tetap berdiri. Kenapa? Karena menjaga akhlak, menjaga etika kepada Kanjeng Nabi. Wa mahamma wa malan barang hamma kang nyejo kukuh sapa Kanjeng Nabi bi kelawan ma, tapi walam yaf'alhu lan durung agawe sapa Kanjeng Nabi ing ma hamma bi. Contone kasomi yaumi tasu'a kaya poso dina tanggal 9 Muharram. Kasomi yaumi tasu'a kaya poso dina tanggal 9 Muharram. Atau termasuk sunnah adalah apa yang sudah direncanakan oleh Kanjeng Nabi tapi belum sempat beliau lakukan, seperti puasa tanggal 9 Muharram. Jadi Kanjeng Nabi kan pernah bahwa tahun depan aku akan puasa tanggal 10 Muharram, juga tanggal 9 Muharram. Tapi ternyata ketika beliau wafat belum menemukan Muharram tahun depannya, sehingga belum pernah terlaksana oleh beliau. Tapi beliau sudah pernah menyampaikan kepada sahabat bahwa kok umpama aku nemoni tanggal 9 Muharram tahun depan saya akan puasa, dan itu hukumnya sunat. Ini termasuk sunat yang dikatakan wa mahamma bi walam yaf'alhu, sesuatu yang sudah direncanakan akan dilakukan Kanjeng Nabi tapi belum terlaksana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa usulud dini arbaatun alkitab wa sunnatu wal ijma wal qiyas al-mu'tabaroni. Wa usulud dini ta pira-pira dalile agama. Usul ini jamaknya aslun, maknanya banyak. Salah satu maknanya ada dalil, termasuk dalam redaksi ini maknanya ada dalil. Dalil-dalil agama itu arbaatun ono papat. Alkitabu nyatani Al-Qur'an, wa sunnatulan hadis, wal ijma ulan ijma sepakatane ulama, wal qiyas ulan qiyas. Al-mu'tabaroni kang den wilang-wilang karuni. Jadi referensi atau hujjah dalil agama Islam menurut golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sudah kita ketahui lah, hadis juga begitu. Dan mungkin penting ya bagi kita ini agak juga sering memperhatikan hadis ini. Kenapa? Ya Al-Quran maklumlah sudah tegas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan keasliannya, keautentikannya, dan mukjizat yang abadi yang dijamin oleh Allah taala akan terus ada sampai yaumil kiamah. Dan
Memang karena Quran ini dijamin seperti itu sehingga banyak orang ini hafal Quran. Maka kalau ada pemalsuan Al-Quran itu mudah terdeteksi. Apakah itu pemalsuan dalam bacaannya, pemalsuan dalam tulisannya, itu kan sangat mudah terdeteksi. Makanya kayak sekarang ini ada Quran digital, kok tulisannya keliru atau bacaannya keliru. Maka karena banyak orang hafal Quran, banyak yang tahu ini keliru, ini palsu, ini bahaya, ditahrif, ada perubahan. Tapi kalau hadis kan tidak. Padahal hadis ini juga penting sekali karena menjadi salah satu referensi utama di dalam agama kita, di dalam Islam, menjadi rujukan untuk segala sesuatu yang kita lakukan di dalam agama Islam. Makanya alangkah baiknya kalau PKB ini disamping biasanya kan kalau ada holnya Gus Dur atau Harlah PKB, Harlah NU itu melakukan khataman Quran. Alangkah ditambahi khataman Bukhari itu sudah kami lakukan juga di Jombang. Di Jombang dulu diinisiasi oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Nasir. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih masih berlangsung. Penting itu karena apa? Makanya hadis ini kan agak rentan ya. Orang jarang sekali kemudian langsung mengkoreksi ketika ada hadis palsu, hadis maudhu atau hadis dhaif tapi digunakan untuk menetapkan hukum. Padahal menurut kita juga hadis dhaif itu kan maksimal digunakan hanya untuk fadhailul a'mal. Fadilah-fadilnya amal tidak boleh menjadi referensi di dalam menentukan hukum. Nah, tapi sekarang kadang-kadang ya dengan mudah orang mengatakan ini adalah hadis padahal tidak jelas riwayatnya, tidak jelas statusnya dan seterusnya. Maka penting kita untuk menjaga keautentikan hadis ini juga supaya tidak sering-sering disampaikan ini adalah dawuhnya Kanjeng Nabi padahal bukan. Padahal ini adalah palsu atau hadis palsu. Makanya di dalam kitab Irsyadus Sari, Sarinya Imam Qastolani ya. Karena kan kumpulannya kitabnya bahasanya namanya juga Irsyadus Sari. Tapi Irsyadus Sari ini sarahnya Sahih Bukhari. Di sana Imam Baidawi mengatakan ketika beliau merespon terhadap dawuhnya Kanjeng Nabi, balighu anni walau ayah. Kenapa kok Kanjeng Nabi dawuh walau ayah, tidak dawuh walau hadisan? Kenapa kok tidak dawuh walaupun satu hadis? Karena menurut beliau Imam Baidawi, li'anal amro bitablighil hadis yufhamu minhu bitorikil auliyah, bitorikil aulawiyah, bahwa perintah untuk menyampaikan hadis itu bisa difaham dari sabdanya Kanjeng Nabi ini bahkan dengan jalan aulawiyah, dengan jalan lebih utama. Kenapa kok seperti itu? Di annal ayati ma'antisyariha wa kasrati hamalatiha takafalau ta'ala bihifdiha wa suniha aniddiya'i wa tahrif. Ayat-ayat Al-Quran yang memang sudah tersebar di seantero dunia lah katakan, dan banyaknya orang yang hafal terhadap Al-Quran, Allah Ta'ala sudah menjamin keasliannya dan menjamin Al-Quran dari tersia-siakan dan juga dari tahrif, dari dirubah. Nah sementara hadis yang tidak ada jamin seperti itu, maka sudah seharusnya seyogyanya kita juga ikut menjaga, bahkan mungkin lebih lebih serius lagi menjaga hadis. Kenapa? Karena agar hadis yang juga jadi pedoman kita di dalam agama ini tidak terjadi tahrif, tidak tersia-siakan, tidak terjadi tahrif atau dirubah atau pemalsuan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi saya usulkan di satu momentum PKB bisa mengadakan atau nanti pada khataman pengajian ini, apalagi Mbah Hasim ini kan juga terkenal ahli hadis. Mbah Hasim ini ahli hadis. Mungkin nanti di samping ada yang khotmil Quran, ada yang khotmil
Sahih Bukhari. Ya sama dengan caranya itu. Jadi kalau di Jombang itu ya nanti Sahih Bukhari itu kan 3 jilid. Kalau yang kitab lama itu 3 jilid. Itu bisa dibagi beberapa orang gitu. Bisa mungkin sampai 50 orang ya. Sama dengan khataman Quran umpamanya 30 juz dibagi 30 orang 1 juz atau 60 orang setengah juzan. Sahih Bukhari juga bisa begitu dibagi berapa orang nanti berapa lembar dibaca bareng-bareng. Jadi tidak tidak berat juga, tapi penting untuk ini menjaga sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk menjaga sunnah atau hadis ini tetap dalam keasliannya, tidak tersia-siakan. Orang juga semangat belajar hadis, sehingga budaya khataman hadis itu juga bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian ijma itu kesepakatan ulama. Ijma yang terkenal itu ada ijma qauli, ada ijma sukuti, walaupun masih banyak lagi macam-macamnya itu dalam usul fikih. Ijma qauli itu adalah pendapat ulama yang sepakat dalam sebuah hukum. Kalau ijma sukuti itu ada satu orang berpendapat yang lainnya diam, maka namanya ijma sukuti. Makanya kalau dalam kitab fikih itu kan biasa ada narasi wal aslu fi qoblal ijma qauluhu ta'ala atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil masalah ini namanya masalah masalah zakat namanya. Sebelum adanya ijma itu adalah dawuhnya Allah Ta'ala atau dawuhnya Kanjeng Nabi. Nah, kemudian setelah dawuh ini maknanya ada sepakatan bahwa dalam ayat itu maknanya adalah mewajibkan sholat 5 waktu. Semua ulama sepakat ya berarti jadi ijma. Walaupun mungkin dalam teknisnya beda-beda. Kayak umpamanya tata cara sholat. Kalau sholat 5 waktu itu ada sebuah kewajiban, semua ulama sepakat. Duhur, asar sampai subuh itu semua sepakat. Tapi teknis sholatnya masing-masing itu mungkin ada perbedaan. Contohnya nyata namanya kunut. Kunut itu Imam Abu Hanifah tidak tidak mengatakan kunut adalah sunat ketika subuh. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu adalah sunnah. Tapi mereka sepakat bahwa sholat 5 waktu ini hukumnya fardu ain. Wal qiyas, kemudian qiyas. Wal qiyas dan qiyas. Qiyas ini juga macam-macam. Yang cukup populer itu ada istilah qiyas aulawi, qiyas musawi, qiyas at'af. Itu qiyas yang aulawi yang lebih tinggi ya. Barang yang dikiaskan lebih tinggi. Contoh seperti hukum memukul orang tua. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan bahasa wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berbicara tidak patut, membentak atau tidak, wala tanharhuma, membentak atau berbicara yang tidak patut kepada orang tua. Tidak ada dalam Al-Quran wala tadribhuma umpamanya, jangan memukul orang tua, tidak ada. Yang ada adalah jangan mengucapkan kata-kata yang tidak patut kepada orang tua. Nah, tapi memukul orang tua juga dihukumi haram. Sama haramnya dengan mengucapkan kata yang tidak patut kepada orang tua. Dari mana caranya? Dari qiyas ini. Kenapa? Karena ilat dari tidak boleh mengucapkan kata kotor kepada orang tua adalah iza, menghina. Padahal unsur iza, unsur menghina di dalam memukul itu jauh lebih terlihat dibandingkan dengan berucap kotor. Orang memukul orang tua, mesti orang tua jauh lebih sakit daripadanya diomongi saja. Nah, kemudian di situ dikatakan memukul orang tua itu hukumnya juga haram karena qiyas aulawi dengan dalil yang mengatakan membentak atau mengucapkan kata kotor kepada orang tua itu tidak boleh atau haram hukumnya. Wa mau tai barang khulafa kang nulayani apa ma hadil arba'ata ing ikhlas perkara papat rupane kitab sunnah ijma qiyas iku fa mongko ta iku bid'atun bid'ah. Wa murtakibu ta wong kang nglakoni ing ma khulafa iku mubtadiun wong kang nglakoni bid'ah. Ya ta'ayanu kang dadi tertentu apa ijtinabu
ngedoi ing murtakib wa zajrulan nyegah ing murtakib. Selain dari 4 dalil ini, yang menggunakannya itu dianggap bid'ah. Dan pelakunya dikatakan mubtadi', orang yang melakukan bid'ah, wajib dihindari, wajib dicegah. Tidak sing ngarang-ngarang pamane iki hukuming ini berdasarkan kitab primbon, ya itu berarti ini mubtadi' ini. Wong nerapna hukum kok dasare primbon. Nah, yang diakui oleh firqah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi referensi hukum, argumen hukum adalah 4 ini. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Wa minal matlubi lan iku saking barang kang den suprih i'tiqaduman utawi ngiyakinake bener ing wong alima kang ya Allah ngaji sapa man, alima kang belajar sapa man, wa amilalan ngamalake ilmu sapa man, wala zamalan netepi sapa man adab syariat ing pira-pira tata krama syariat, wa sahibalan ngancani sapa man utawa ya Allah nyantri sapa man as-solihina ing pira-pira wong kang sholih. Salah satu yang dianjurkan matlub itu juga bisa bermakna sunnah, ya. Yang dianjurkan adalah apa? Kita meyakini kebenaran orang yang memang mau belajar. Orang yang mau ngaji, mau belajar, dia mengamalkan ilmu, dia perilakunya konsisten untuk menjaga etika-etika syariat, akhlak-akhlak syariat, dan dia juga seringkali dan konsisten untuk selalu ngaji ataupun menemani orang-orang yang sholih. Patut untuk kita ikuti, kita teladani. Liman alima wa amila wa allama. Kalau di dalam sebuah makalah dikatakan bahwa yud'a adiman fi malakutis samawat. Orang yang mau belajar, mau ngaji, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya, maka dia tergolong orang yang agung fi malakutis samawat, di dalam alam malakut. Alam malakut itu alam yang tidak terlihat oleh panca indera. Makanya malakut itu malakutis samawat. Kerajaan langit di sainganis gak podo menungso tapi sainganis malaikat dan seterusnya yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, itu bagi orang yang mau ngaji, mau mengamalkan ilmunya, dan juga mau menebarkan ilmu ketika dia diberikan kesempatan. Nah, itu patut untuk kita apresiasi. Nah, dan memang ya Allah, kalau dalam Ihya dikatakan asyrafus sinaat ba'da nubuwah ifadatul ilmi. Profesi terbaik, profesi termulia setelah kenabian itu adalah menebarkan ilmu, ifadatul ilmi. Padahal sekarang kenabian kan sudah tertutup dengan diangkatnya Kanjeng Nabi menjadi khotimul mursalin. Maka setelah eranya Kanjeng Nabi ini tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan para ulama, para muallim, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan itu adalah profesi termulia, profesi teristimewa, yaitu menebarkan ilmu. Wa tahdhibu nufusin nasi anil akhlaqil madmumatil muhlikah, dan membersihkan karakter-karakter manusia atau jiwa-jiwa manusia dari akhlak-akhlak buruk yang merusak. Jadi membentuk akhlak. Jadi satu menebarkan ilmu, juga di saat yang sama membentuk akhlaknya masyarakat, akhlaknya umat, agar dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk yang merusak. Wa irsyaduhum ila akhlaqil mamduhatil mus'idati, dan memberikan petunjuk atau membimbing umat, membimbing masyarakat dengan atau kepada menuju akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang beruntung, al-mus'idah, yang membuat mereka mendapatkan keberuntungan, tentu dengan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji ini memang ini kok asyrafus sinat badan nubuwah. Ngaji seperti ini, menebarkan ilmu seperti ini, kemudian dengan ilmu ini kita juga
berusaha membangun akhlak masyarakat, membangun peradaban, membangun umat agar punya sifat-sifat yang baik, jauh dari sifat-sifat yang buruk. Ini adalah profesi terbaik setelah kenabian. Maka kita harus yakin bahwa jalan yang kita tempuh dengan ngaji ini benar-benar jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti mendapatkan berkah, apalagi kalau kita konsisten di dalam belajar, dalam ngaji, sekaligus konsisten di dalam mengamalkan ilmu dan kemudian konsisten juga menebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa amaman anapun tai wong karena kang ono sapa man iku masruban den dedel apa akluhu akaleman au maghluban to den lindih sapa alaihiman kal majazibi koyo pira-pira wong kang jazab fanusallimu mongko ya Allah masrahake sapa kita lau maring man wa nufawwidu lan tegese masrahake sapa kita ilallah maring Allah taala sa'nahum ing tingkai man ma'wujubi ingkarima serta wajib ingkar ing barang ya kau kang tumiba apa ma minhum saking mangkana masluban mukhalifan halun layani apa ma idhuril amri maring barang kang pertela saking perintah Allah idhuril amri maring barang kang pertela saking perintah Allah khifdzan krono ya Allah ngrekso njaga likawani syar'i maring pira-pira aturane syariat atau pira-pira undang-undange syariat likawani syar'i maring pira-pira undang-undange syariat atau aturan syariat. Jadi kita tadi kan diperintahkan untuk apa? Meyakini kebenaran dan mengapresiasi respek kepada orang-orang yang mau belajar, mau mengamalkan ilmu, kemudian konsisten dengan adab-adab syariat, kemudian selalu mendampingi orang-orang yang sholih. Nah sekarang kalau kita bertemu dengan orang yang masruban akluhu, sing akali ketarik, tegese apa ya majdub lah, kalau dikatakan majdub, wong jahadzab, maka kita menyimak ini duduk wong macak jahadzab loh ya. Ini benar-benar orang yang majdub. Jadi kadang-kadang wali kan ono sing majdub, ya, yang kadang-kadang khurqul ada. Apa yang dia lakukan itu tidak seperti manusia umumnya. Bagaimana cara kita meresponnya? Maka itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap konsisten untuk apa? Mengingkari apapun yang terjadi apabila itu berlawanan, bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Siapapun dia, kalau perilakunya adalah perilaku yang berlawanan dengan perintah agama, dhairil amri, maka harus kita katakan itu tidak benar. Karena apa? Kita punya kewajiban untuk terus menjaga, membentengi undang-undang syariat ini, aturan-aturan syariat ini agar tidak dilanggar dan tidak dicemarkan. Tidak ngerespon kepada orangnya yang majdub ya kita kembalikan kepada Allah, tapi perilakunya kalau tidak melanggar syariat ya kita maklumi, bisa kita toleransi. Tapi kalau melanggar syariat ya kita harus berani tegas untuk mengatakan itu tidak benar. Kenapa? Karena kita yang gak jazab ini punya kewajiban untuk apa? Menjaga aturan-aturan syariat sesuai dalam koridornya. Tidak dilanggar, tidak diabaikan. Ini penting ya. Pemain yang saiki wakil sing macak jadab ya langsung aja. Enggak ono tidak toleransinya. Pemain macak jadab terus kemudian ya Allah melanggar syariat ya. Kita harus tegas. Jadi jadab ini banyak diceritakan di kitab-kitab tasawuf seperti di Hikam. Yang saya pernah baca di Hikam itu ada cerita. Jadi ada seorang wali itu yang terkenal, ya Allah, doanya itu mustajabah. Sehingga banyak orang yang datang ke dia itu minta doa. Tapi situasi seperti ini malah membuat si wali ini resah, gelisah, tidak tenang. Karena apa? Karena
banyaknya tamu yang datang ke beliau ini membuat beliau tidak fokus di dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berpikir mencari cara piye amrih aku iki gak diparani wong maneh iki ben saya ketika takarrub kepada Allah, ketika ibadah kepada Allah ini bisa fokus, tenang, tidak terganggu. Maka kemudian beliau membuat sebuah tindakan ini gak ditiru ya, tindakan yang strategi. Beliau datang ke hammam itu kalau sekarang mungkin kolam renang lah, di tempat umum, kemudian beliau dengan terang-terangan itu mengambil pakaiannya orang yang di situ, pakaian yang ditaruh diambil dengan terang-terangan di depan orang banyak, dibawa seakan-akan lari, walaupun ya larinya nggak lari banter, lari biasa-biasa, memang beliau sengaja itu supaya ditangkap. Bener, ketika beliau membawa ini, kemudian ada yang tahu, ditarik, maling, ditangkap. Sempat dipukuli katanya. Ini Pak Fulan, katanya wali ternyata maling. Ini tayang orang yang katanya doanya mandi itu, kok ternyata maling, berarti itu nggak benar itu. Sudah ini diumumkan aja kalau si Pak Fulan ini maling, bukan wali. Dan memang itu yang diharapkan oleh wali ini. Dan dengan dia dicap maling, ini dipastikan kalau wong sing teko-teko jaluk donga, jaluk suwuk, nggak ada. Maka dia akan bisa tenang dengan fokus di dalam takarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi contoh kadang strategi yang kadang-kadang di luar mainstream ya, tapi gak kena ditiru, cuma melok awakmu. Kalau dia gak sama melok ngono kuwi dirumpang kate ya. Termasuk saya itu pernah dapat cerita, saya lupa pokoknya kalau cerita itu mungkin warga Tebureng ya. Jadi Mbah Hasyim Asani punya putra namanya Gus Yakub. Mbak Sekjen pernah mendengar lah, beliau itu juga terkenal jazab. Dan termasuk saya pernah dapat cerita dari mertua saya, Kiai Munif, bahkan juga saya pernah dari Gus Dur bahwa perkenalan pertama Kiai Munif dan Gus Dur ini gara-gara Gus Yakub. Karena Gus Yakub ini pernah di Ploso, ya, entah ngaji apa seperti apa, yang jelas kemudian di Ploso itu akrab dengan almarhum Kiai Munif. Kemudian suatu saat Gus Yakub ini mundur ke Birang. Setelah mundur balik lagi ke Ploso. Nah, kemudian Gus Dur ini diutus sama punya Khadijah. Khadijah itu ibunya Gus Rais itu, ngurus PBNU, untuk mencari Gus Yakub. Ternyata ternyata di Ploso. Nah, itu perkenalan pertama Gus Dur dengan Kiai Munif melalui Gus Yakub ini, yang ternyata punya keakraban dengan ya Allah almarhum Kiai Munif juga. Nah, ini saya pernah mencerita apa? Gus Yakub ini ya masih hidup memang jazab. Dulu itu masyarakat Tebureng untuk menentukan hari raya itu nggak pakai ruqyah, nggak pakai hisab, tapi mudah mereka itu niteni. Pokoknya kalau siang hari Gus Yakub itu datang ke pasar atau keliling di mana sekitar pondok dengan membawa sarung dan membagikan sarung, berarti tandanya besok ada yang banyak. Ini cerita loh ya, atau kebenarannya nggak tahu saya. Tapi saya pernah dapat cerita itu, sumpah saya, dari keluarga Tebureng, dari Gus Zaki ya, almarhum Gus Zaki. Cuma sampai situ. Jadi wong Tebureng itu gak angel, gak usah ngenteni ruqyah, gak usah ngenteni hisab, gak usah ngenteni pemerintah cara ngono, cara saiki. Tapi cukup dengan kapan Gus Yakub bagi-bagi sarung di pasar dan di sekitar Tebureng, maka besok adalah hari raya. Hari raya. Ini cerita seperti ini ya, untuk sebagai sebagai pengayaan lah terhadap kisah-kisah kita terhadap orang-orang solih yang terdahulu. Saya kira ini al-maqsidus tsani fi thaharah ila akhirih wallahu a'lam.